kami nggak usah kalian bermain sandiwara. Kami aku bukan artis. Aku pendebat. Tempat komal-komal yang aku berdiri. Nggak ada penipuan di sini, ku izinkan. Dari tadi udah dilayanin baik-baik. Banyak kali ceritanya menurut saya diminta data nggak dikasih. Hantu belau. Sopan kalian. Udah kalian dikasih ilmu di sini. Udah dari tadi bang, gayanya menurut saya banyak apa minoritas ini sosok tertindas bang, karena kelakuan mereka pun kayak dajjal, sok-sok baik depan kita. Buktinya banyak mereka itu bang, mereka pakai akun fake. Apa yang mereka katakan? Muhammad pedo. Mereka menunjukkan kebenciannya. Mereka ajari kita toleransi. Hidup mereka tenang kok di Indonesia kok. Sok-sok pula gaya kalian. Nggak usah kalian sosok merasa tertindas. Lapor polisi sana. Emang kami kemenhukam di sini. Di sini diskusi lintas agama. Tunjukkan kalau ajaran kalian benar. Halo Carlos. Kayaknya Halo, selamat malam. Ya malam Carlos. Kayaknya karakter Bang Sumo udah turun semua sama anak ini. Halo. Ya Carlos, di sini tempat diskusi lintas agama, bukan tempat Suara saya kedengeran nggak? Malam. Iya kedengaran. Iya, Iya, malam. Buka nggak bisa buka cam dia si Carlos ini. Udah aku tuh di bawah sama Bang Zuma ya. Bertanya aja kalau awam ya dek. Bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan jelaskan by data ya. Kalau tidak berilmu jangan jajal-jajal kami ya. Bertahun-tahun kami menghadapi pemerintah kalian. Mending kalian belajar aja. Oke Carlos, silakan. Bertanya atau mau ditanya Carlos? Diskusi aja. Diskusi. Biar nggak ngantuk. Oke. Ya, diskusi, Carlos, ya. Saya mau bertanya yang Monggo. Jangan keluar dari device dek. Kalau mau minta ayat biar saya bantuin bukanya dek. Saya di sini hari ini saya lagi jobnya moderator. Tenang kamu, saya bukan bunda gembala nih. Ya, silakan. sabar. Oke. Surat An-Nahl 93 kalau nggak salah. Kenapa dek? Silakan tanyakan ke An-Nahl ayat berapa? 93. 93. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Coba Umi baca. Baca dek. Itu tuh Iya. artinya apa ya Umi? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia Walau menyatakan siapa sya'allahu. yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Silakan Carlo bertanya. Berarti di situ Allah Bertanya saja. menyesatkan ya Kak? Bertanya, kalau berarti itu bukan bertanya, itu menyimpulkan. Bertanya sama guru-guru di sini ya. Bertanya dek. Bertanya, bang, kayak mana Biar cara dia memahami bernarasi kitab dulu. ini? Ya silakan. Biar Kalau mau bernarasi. bernarasi silakan. Silakan. Silakan kalau saya mute. Aku mute ya bang. Ya, Ya. silakan. Oke, itu di situ kan Iya. apa ya? Artinya kan Allah menyesatkan siapa saja. Kenapa hilang suaranya? Halo? Pindah device dek. Dek kalau misalkannya mau Halo, ngomong jangan pindah device, jangan pindah ke aplikasi lain. Tetap di sini karena kalau kamu ngomong nggak kedengaran suaranya. Satu ya? HP doang ini. Bukan masalah saya itu, beli lagi lah HP-nya dek. Iya di situ. Di situ dibilang Allah menyesatkan Kak. Siapa yang disesatkan di situ? Allah menyesatkan siapa saja Iya. yang dia kehendaki. Siapa yang Berarti Allah dikehendaki itu sesat penyesat. oleh Allah? Oh, bukan. Apa gimana? Bukan. Coba Anda buka Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Coba dibuka. Moderator minta tolong. Ya, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah itu menyesatkan? Tidak. Buktinya manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan fitrah. Yang menyesatkan itu manusia belum lahir sudah bawa dosa, itu menyesatkan itu.
Anda belum lahir, Anda sudah bawa dosa. Bukan Anda yang melakukan perbuatan, Anda yang menanggung dosa. Itu menyesat. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 146, di situ diterangkan dengan sangat jelas, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaru. Siapa mereka ini kemudian? Siapa orang yang disesatkan oleh Allah, yang dipalingkan oleh Allah, disebabkan karena mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang kemudian bisa dikatakan itu adalah benar. Kenapa mereka? Karena kata Al-Quran, mereka ini selalu saja mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Rasul Tuhan. Bi ayatina wa kanu anha gafilun. Itu kata Allah, gafilin. Jelas itu. Jadi ketika mereka kemudian dipalingkan oleh Allah, itu disebabkan karena mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Contoh, kita buktikan ya, kita buktikan. Ada enggak yang memaksa Anda untuk menyembah Yesus? Itu dulu. Nggak ada, Bang. Enggak ada. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Pada semua bangsa, semua manusia. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Itu dulu. Yesusnya ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memberikan kemudian hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Siapa Engkau di situ? Bang, itu balik ke ayat itu dulu, Bang. Berarti Iya, sabar. Untuk membuktikan ayat ini, ayat Al-Quran ini mengatakan orang kafir itu dipalingkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah karena mereka sendiri yang mau sesat. Saya kasih bukti. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? pada Bapa. Kepada Bapa. Sekarang Anda menyembah siapa? Yesus. Siapa yang perintahkan Anda menyembah kepada Yesus? Enggak ada. Jadi yang menyesatkan Anda siapa? Ya Anda sendiri. Itu yang diterangkan Al-Quran. Bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Setiap kali datang pengajaran kepada mereka, selalu mereka dustakan. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Bapa yang kami kenal. Itu dalil dalam kitab saudara. Tapi apa kata Al-Quran? Itu terjadi karena mereka selalu menipu diri mereka sendiri. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Setiap kali datang ayat kami, setiap kali datang utusan kami mengajarkan supaya lurus, mereka selalu bengkok, selalu mendustakan. Ini yang terjadi. Jadi Allah tidak menyesatkan. Oh, kamu kusesatkan ya, enggak. Allah memberikan akal supaya kita itu memilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi Anda memilih yang salah, Anda sesatlah. Anda yang mau. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Anda menyembah kepada Yesus. Siapa yang mengajarkan? Anda sendiri yang mau. Maka Allah menyesatkan Anda. Anda yang pilih itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah aku torehkan, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Ini loh yang benar. Yesus hanya rasul, Yesus hanya utusan. Apa katamu? Oh enggak, dia juga adalah Tuhan. Ampus. Kau sendiri yang milih. Bukan Allahku yang memilih. Saudaraku, saya hambaku Carlos sembah Yesus supaya kau sesat. Enggak. Anda sendiri yang milih. Anda punya akal, nyembah kepada manusia. Anda yang pilih, tak ada yang paksa. Anda yang mendustakan ayat-ayat suci. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan domba. Anda dustakan ayat itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapakku lebih besar daripada aku. Anda dustakan dalil itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri.
Anda dustakan ucapan Yesus itu, maka Anda sesat, kan Anda milih bukan Yesus, bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Halo, Ya, saya menyembah Yesus itu karena dia firman Allah. siapa yang Dia firman perintahkan? Allah. Siapa yang perintahkan? Rasul-rasul. Ya, berarti Anda Tidak pernah. diperintahkan oleh Rasul menyembah Yesus. Yesus memerintahkan menyembah siapa? Bapak, karena dia firman Allah. Salah. Firman Allah kok disembah? Kok firman Sama firman halnya itu? dengan Firman itu sama halnya dengan perkataan. Bang Zuma, firman Kenapa? Allah itu jadi buku. Nah, kami Kalau menyembah buku. Kami firman Allah Kami jadi menyembah buku. manusia. Kami menyembah buku. Ya, Bang Zuma mengenal Allah dari mana? Menyembah Allah itu dari alam Enggak. semesta ini. Iya. Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang firman menjadi buku. Yesus itu tidak pernah menyesatkan loh, Bang. Ya, memang Yesus tidak pernah menyesatkan. Iya. Di mana Yesus menyesatkan? Tapi di dalam makanya Al-Quran Yesus, itu Allah itu makanya menyesatkan, Bang. makanya Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Karena Yesus datang tidak bukan untuk menyesatkan. membawa agama, Bang. Yesus itu datang Iya, untuk membawa makanya agama. Yesus tidak kenal Kristen karena Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen Pintar itu Anda pengikut Kristus, Bang. Apanya? Pengikut Kristen Kristus itu yang pengikut mana? Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus, Yesus yang mana? Bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Jangan ke Isa, terlalu jauh. Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus Kristus? Ada dua Yesus Kristus. Yang mana? Ada yang untuk Bani Israel, ada yang melantik dirinya sendiri untuk seluruh bangsa. Itu adalah Yesus yang berbeda. Belum paham sampai sana? Saya tidak kenal itu. Ya, itulah yang kau ikuti hari ini, yang kau sembah, yang kau tuhankan. Itu Yesus palsu yang kau sembah. Yang mana Yesus palsu itu yang mana? Yang datang kepada kalian, Bukannya mengajarkan Yesus kalian. yang palsu, bukan Yesus palsu itu yang di Al-Quran. Tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Anda sendiri mengatakan tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Kata Yesus yang asli, penyesat itu bernama siapa? Halo, sorry Bang, putus-putus Bang. Kata Yesus yang asli, penyesat itu memakai nama siapa? Aduh, nge-lag lagi nih. Oh, masa nge-lag orang bagus semua Nggak kok. nge-lag kok, nggak nge-lag. Kamunya Ayo. yang nge-lag. Oke. Halo, Apa? iya. Kamu yang nge-lag kali, Carlos. Udah. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Menurut Yesus, penyesat itu datang kepada muridnya mengaku sebagai siapa? Mengaku sebagai? Itu untuk pengajaran sesat yang mengatasnamakan dia, Bapak. Ya, saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, murid-muridnya, angkatan pertama, tahun abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu yang memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Iya, penyesatnya memakai nama siapa? Coba tadi di Lukas berapa? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 Iya. Nomor 8. Sambil dia nyari, kita iklan bentar ya Bang. Teman-teman Yes, jangan sir. lupa tap-tap layar biar Komal ini kuat ya. Sampaikan 1M kalau bisa. Ya, dan jangan lupa follow akun ini akun kecil teman-teman. Akun Bang Al juga di follow. Insyaallah akun ini akan konsisten untuk buka dialog lintas agama. Kalau ada Bang Duma aku cuma moderator. Kalau apologet lain nanti juga aku moderator ya.
aku akan di sini untuk memoderator aja. Kecuali memang aku yang narasumbernya. Ya, silakan Carlos. Ya, Lukas 21 ayat 8 jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, ini kenapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Ya, ada yang nama Yesus. Nah, pintar. Itu Sekarang saya tanya. Lalu Bang, itu yang mengatasnamakan Yesus. Jadi dia tidak mengatasnamakan Yesus, tapi dia tidak membuahkan hasil yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Bukan, bukan Yesus penyesat, bukan. Tapi kalau di Al-Quran abang tadi itu, terlalu jauh. Jelas dia menyesatkan. Terlalu jauh. Kalau yang data-data seperti saudara, kalau data-data seperti itu kau baca dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, Tuhan yang menyesatkan nabi-nabi. Kamu baca 2 Tesalonika 2 nomor 11, Tuhan yang menyesatkan. Yehezkiel 14 nomor 9. Banyak data-data kayak begitu. Tuhan mengutus roh jahat. Tuhan bahkan Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Yesaya 7 nomor 5. Apa tertulis di sana? Akulah yang menciptakan kejahatan. Udah banyak. Data-data seperti itu nggak usah. Saya sudah menjelaskan tadi data Al-Quran bahwa yang disesatkan itu karena mereka memilih untuk sesat kayak Anda. Anda yang memilih kan? Oh, enggak. Itu ayat Al-Quran berarti manusia nggak punya free will, Bang. Kata siapa? Itu langsung, itu otoritas Allah loh, Kan Bang. tadi saya mengatakan begini, ya, saya mengatakan kepada Anda, orang yang disesatkan itu karena mereka memilih sesat, makanya ditentukan yang sesat itu Nggak sesat. Di situ nggak ada ayat-ayat yang orang-orang memilih untuk sesat. Astagfirullahaladzim. Adinda, Anda wakulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min. Kebenaran itu telah datang dari Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Surah apa itu, Dinda? Siapa yang mau kufur silakan kufur. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sedangkan di dalam banyak data-data seperti itu. Sedangkan di dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, kitab yang kau ambil dari agama orang, agama Yahudi yang kalian rampok tanpa ada legalitas. Kemudian 2 Tesalonika 2 nomor 11. Mana lagi? Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Banyak sekali data-data. Aku Tuhan menyesatkan. Surah Al-Balad, Bang, ayat 10 itu bukti ada free will. Ada 2 jalan Allah berikan, tinggal kau pilih. Mati masuk neraka kau. Kau yang pilih itu, kau yang mau. Saya kembali ya ke data yang tadi. Bahwasanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Setelah Yesus terangkat, ada yang datang kepada Paulus, pendiri Kristen. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah tuh, mengaku Yesus dia. Itulah yang kau sembah. Yang mengaku Yesus itu, yang datang kepada Paulus, itulah yang kamu sembah. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kalau kamu baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, mereka Yesus palsu sesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu? Apa nama kelompoknya? Orang banyak yang mengaku pengikut Yesus siapa? Kristen. Itulah pengikut yang banyak. Kalianlah itu pengikut Yesus palsu. Yesus itu penyesat. Yesus yang mengatakan loh. Kok nggak ada? Matius 24 nomor 24. Itu Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu. Ah tuh, berarti ada Yesus palsu. Karena hanya ada satu orang yang bergelar Kristus, yaitu Yesus. Jadi Kristus palsu artinya Yesus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda
yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Menyesatkan murid pilihan juga. Berarti ada Kristus palsu, ada Yesus palsu. Yesus palsu itulah yang kau sembah, yang keluar dari kubur. Bang, yang palsu itu yang membelok dari Alkitab, Bang. Ya. Sekarang kalau Anda Yang Oke. Sekarang saya buktikan kalau Kristen menyembah dan mengikuti Yesus palsu. Saya buktikan ya. Yang keluar dari kubur di data Matius 28 nomor 17, nomor 18, nomor 19, 20. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Oke? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Tidak ada. Siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen beribadah hari Minggu? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, siapa itu yang datang kepada Rasulmu mengajarkan ibadah Minggu? Yesus asli enggak? Yang datang kepada mereka siapa? Maksudnya Yesus asli kenapa? Yesus asli tidak mengajarkan ibadah Minggu. Yesus asli tidak mengajarkan menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yesus asli tidak mengajarkan makan babi. Yesus asli tidak mengajarkan ke gereja. Yesus asli tidak mengajarkan kemudian jangan bersunat. Jadi Yesus mana yang mengajarkan kalian melakukan itu semua? Yesus siapa? Abang, itu Yesus yang bersunat, tidak makan babi, itu adalah hukum Yahudi karena dia orang Yahudi. Pertanyaannya di dalam Matius 28 dia datang itu bukan untuk Bani Israel. Di Mazmur 147 ayat 19-20, hukum-hukumku diberikan kepada umat Israel. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, Yesus mana yang mengajarkan kamu ibadah Minggu, makan babi? Yesus mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat? Pengajaran sesat. Nah, sekarang orang-orang yang sesat ini, ketika dia mengusir setan, ketika dia bermujizat, bisa nggak? Mereka mengusir setan, bisa nggak pelaku kejahatan ini? Bisa kan? Dengan memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ketika mereka mengobati orang, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus Kristus, Yesus Kristus yang mana yang datang untuk melayani mereka, untuk bermujizat? Ayo. Dalam nama Yesus diobati orang sembuh. Tapi diusir sama Yesus yang asli, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Berarti dia mengobati orang pakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantunya ngobatin orang? Ayo, jawab. Ayo. Halo. Itu tentang pengajaran sesat, Bang. Iya, saya ngerti. Makanya Yesus mengusir, kalian adalah pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Tapi faktanya mereka mampu mengobati orang. Mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Ketika mereka mengobati orang pakai nama Yesus, yang datang kepadanya adalah Yesus. Pertanyaannya, Yesus asli atau Yesus palsu yang datang? Kalau yang asli, kenapa dia mengatakan, aku tidak mengenal kamu? Itu jangan digagal. Kenapa jangan? Yesus Saya tidak gagal paham bahwa Yesus yang menyesatkan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku dengan menyeru, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukankah kami bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, jadi mereka mengusir setan pakai nama Yesus itu, Yesus yang mana yang datang kepadanya membantu mengusir setan? Jawabannya
Yang setan membelot dari senior. kebenaran lah bang. Iya, terus yang datang sebagai Yesus itu yang mereka panggil Yesus yang mana? Kan dia panggil Yesus dalam nama Yesus. Dia obati orang kayak Rasul Lubis kan, dia obati ya sembuh. Tapi Yesus tidak mengenal Rasul Lubis. Jadi Yesus yang mana yang datang ke Rasul Lubis ini? Yang asli atau yang palsu yang datang? Ketika kalian KKR penyembuhan, kalian memanggil nama Yesus, tapi kalian diusir sama Yesus asli. Berarti Yesus yang datang ke gereja itu Yesus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada kalian di gereja namanya Yesus Kristus, tapi bukan yang asli. Karena yang asli ketika kalian bertemu nanti dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, kenapa Yesus asli tidak mengenal kalian? Karena kalian selama ini menyembah yang palsu, namanya juga Yesus. Sampai sini paham? Jadi kalau Anda mengatakan Allah Abang baca Subhanahu dulu deh di Matius tentang pengajaran sesat. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi Halo? palsu yang datang kepadamu dengan Iya. yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Baca full. Iya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Bani Israel menyamar seperti domba tetapi dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian Bani Yakub? Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel adalah domba. Kalian Bani Israel? Bukan. Tapi kalian mengaku domba, berarti kalian serigala. Paham sampai sini? Itu kan Paham? tafsirannya Bang Juma. Itu Bukan Bang Juma. tafsiran. Subhanallah. Yang disebut domba itu Bani Israel, Dek. Yeremia 50 nomor 17, Dek. Itu dalil. Maka ketika Yesus mengatakan masih ada dombaku di luar kandang ini, maksudnya masih ada Bani Israel di luar Yerusalem. Bukan kalian yang dimaksud. Kalian itu adalah serigala berbulu domba. Kami umat Islam tidak mau ditipu. Ingat saudara, domba hanya makan rumput, tidak makan babi. Kalau serigala makan babi. Oke? Yahudi tidak makan babi karena mereka domba, mereka hanya makan rumput. Sedangkan kamu makan babi, berarti kamu adalah serigala yang menggunakan pakaian domba. Makananmu kami lihat, makan babi, ini pasti serigala meskipun topeng domba yang dipakai. Serigala Sederhana kok itu. kebabi-babian. Serigala kebabi-babian. Dan memang Paulus menyebut Kristen itu sebagai babi dan anjing di dalam 2 Petrus 2. Dalam kitabnya itu. Tapi kalau saya baca ini nggak ada Yesus itu menyesatkan loh Bang. Yesus palsu yang menyesatkan, Dek. Yesus palsu. Astagfirullahaladzim. Pahami dulu ada 2 Yesus. Yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Yesus palsu itu yang mana? Yang keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini palsu. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel. Yang menyamar-nyamar seperti Yesus, itulah yang keluar dari kubur. Jadi yang disalib itu bukan Yesus asli, tapi penyesat yang disalibkan. Mau bukti?
Mau bukti? Saya kasih bukti data akurat dari Bible. Lukas 21 tadi mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Ngarang nih orang. Dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, koma pembuka, akulah dia, ego emi, koma penutup. Nah sekarang, mari kita teliti, siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Itulah penyesatnya. Buka kitabmu, di dalam Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian tentara Romawi datang ingin menangkap Yesus, disitulah ada manusia mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Maka dia ditangkap. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ditangkap, disalib. Pada hari ketiga keluar dari kubur, menyesatkan orang. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Yesus yang disalib dan yang mati lalu bangkit. Itu kata siapa? Itu Yesus palsu. Aduh, Bang Juma. Sekarang begini. Ya udahlah. Sekarang begini. Penyesat Sudah. itu kata Yesus akan datang kepadamu dan berkata akulah dia. Yang disalib ini berkata enggak akulah dia? Berkata enggak yang disalib? Akulah dia. Berkata enggak? Berkata. Tadi Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu, mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Ditangkap. Apa yang terjadi? Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Yesus asli ada nggak melakukan dosa? Tidak ada. Yesus asli ada nggak dikutuk Elohim? Tidak ada. Yang dikutuk siapa? Iblis kan yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Siapa yang terkutuk yang karena menerima suap dan kemudian menyerahkan orang benar untuk disalibkan? Itu siapa? Yudas. Nah itulah. Itu pengajaran sesat. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu, Bang. Sekarang saya tanya samamu, ini pembuktian terakhir sebelum saya kasih adik saya. Pembuktian terakhir. Galatia 3 nomor 13. Apa kata pendiri Kristen? Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Karena manusia. Pertanyaan sederhana. Nggak ada yang bisa. Pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya sederhana. Ini semua asumsi, guys. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk? Abang, itu Yesus terkutuk itu karena menggantikan kita manusia karena tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Siapa Makanya yang mengajarkan Anda? Bagi manusia. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu? Maksudnya gimana pertanyaannya itu? Siapa itu yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan Paulus? Ayat tersebut. Yesus itu terkutuk. Siapa yang mengajarkan? Paulus bahwa Yesus itu terkutuk, mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengajarkan Paulus? Karena Yesus Kristus mati di saya salib tidak itu tanya menggantikan manusia. Saya tidak tanya karena. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus? Nama orang. Kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk, siapa yang mengajarkan? Itu saya nggak paham pertanyaannya. Duh, gini aja pertanyaannya. Dia ambil alih. Gini ya, saya ambil alih. Saya mau gini ya, Dek. Ya, dengar baik-baik Carlos. Kamu kan bilang Bang Zuma asumsi. Ya, kamu mengatakan Bang Zuma asumsi. Sementara Bang Zuma dari tadi itu bertanya menggunakan dalil. Dalil yang Bang Zuma bawa adalah Galatia pasal 3 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Yesus terkutuk. Kita nggak nanya kenapa dia terkutuk, karena nggak penting juga buat kita. Yang kita pengen tahu adalah yang ngajarin Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk itu siapa? Siapa yang ngajarin Paulus gitu loh? Kamu ngerti nggak? Orang yang ngajarin Paulus mengatakan Kristus telah mati karena kutuk hukum Taurat. Yang ngajarin Paulus bilang begitu siapa namanya? Maksudnya orangnya apa gimana?
Siapa itu pertanyaan untuk orang. Kalau di mana tuh untuk tempat. Kalau apa tuh ya objek. Kalau bagaimana tuh ya keterangan. Mana sih, Dek? Kan ditanya, siapakah nama orang yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus terkutuk? A. Iblis. C. Tuhan Bapa. D. Si Cakra tadi. Siapa yang ngajarin? Itu loh. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk dia bilang Yesus terkutuk? Mending jadi malin kundang Yesus. Terkutuk cuma jadi batu. Ini dikutuk. Malin kundang cuma jadi batu. Tapi Umi tahu gak atas dasar ngomong itu, atas dasar ayat itu apa? Umi tahu gak? Yang kita tanya yang ngajarin Nggak. Paulus itu siapa, bukan atas dasar. Kalau atas dasar saya tahu perikop Ya. ayat itu. Apa? Kamu gini loh, kalau kamu bertanya kepada kami, babak belur kamu nanti di luar kepala itu kitab Galatia itu. Dan kamu tahu nggak, pertanyaan Bang Zuma itu adalah siapa? Siapa itu berarti merujuk kepada nama orang. Kamu tahu nggak itu, Dek? Ngerti nggak? Nah, saya nggak tahu namanya. Saya nggak tahu yaudah. namanya siapa. Kamu nggak akan tahu karena memang Paulus Kenapa? punya otoritas sendiri. Karena dia ngeklaim sendiri. Waktu ketemu Yesus dia bilang ketemu sendiri. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kalian umat Kristen itu bukanlah Kristen tapi Paulisme. Kalian pengikut Paulus. Karena apa yang kalian Nggak ada kita ajarkan? ngikutin Paulus. Mana ada? Yang mengatakan hukum Itu Taurat klaim- terkutuk itu siapa? klaim Umi aja itu, Mak. Diam gantian ya. Siapa yang mengatakan hukum Taurat dibatalkan? Nggak tahu lagi. Ini makanya Efesus pasal 2 nomor 15. Sejak kapan Yesus mengatakan hukum Taurat dibatalin? Ngadi-ngadi nih anak nih, ditampar Yesus loh kalau Yesus kesini loh. Jangan memfitnah Yesus lah di hadapan saya. Saya tuh sangat mencintai Yesus loh. Orang ganteng kayak gitu kok difitnah sama kamu. Kurang ajar. Kamu tahu nggak? Dia itu nggak pernah membatalkan hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Sejak kapan kau belajar bahasa Indonesia kalau menggenapi artinya meniadakan? Belajar balik ke SD sana bahasa Indonesia. Nggak ngerti. Yang meniadakan hukum Taurat itu adalah si botak, abang botak tadi namanya Cakra. Paulus agak botak tapi rambutnya lumayan ada, mirip lah sama Cakra tadi ya. Di Efesus pasal 2 nomor 15. Kau baca betul. Baca baik-baik itu. Efesus pasal 2 nomor 15. Itu surat Paulus ke Efesus. Dengan matinya Yesus terkutuklah. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat karena dia menebus kutuk. Kau yang berbuat, kau yang memperkodok anak orang, Tuhan kau salahkan. Dia yang menebus kau. Memang durhaka kalian ini, NPD. Merasa kayak penting kali hidup kalian tuh sehingga Tuhan harus mati demi kalian. Padahal kalian remahan rengginang. Berguna juga enggak buat peradaban. Mending Yesus itu mati buat nebus si Hawkin tuh. Diselamatkan Hawkin tuh. Berguna buat peradaban. Ini kalian sampah masyarakat mau ditebus pula sama Tuhan. NPD lu kalian tuh gak sadar ya kamu tuh NPD ya. Merasa ditebus sama Tuhan gitu. Ngaku-ngaku anak Tuhan padahal anak manusia. Ayolah. Yesus itu datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat apa arti Iya. menggenapi hukum Taurat? Jawab. Jadi adalah hukum Taurat itu. Dialah hukum Taurat itu. Dia tuh anak manusia yang menjalankan hukum Taurat. Iya. Ngomong kok sembrono ya orang kira diajarin sama pak gurunya dari tadi nggak ngerti-ngerti juga. Makanya jangan makan babi. Lemak doktrinnya melekat banget. Dengar baik-baik bahasa Bunda Gembala ya. Yesus adalah anak manusia yang datang menjalankan hukum Taurat dan menggenapinya. Kamu mengerti arti menggenapi? Tahu arti menggenapi? Kata ini tak ajari bahasa Indonesia kowe. Menggenapi itu asal katanya genap. Genap itu beda dengan ganjil. Genap artinya apa? Kalau ada yang ganjil, kamu ngerti yang ganjil? Nih 3 nih ganjil nih. Dia akan genap kalau nggak dikurangi 1, kalau nggak ditambahi 1. Kalau dikurangi jadi 2 genap, ditambahi jadi 4 genap. Maka Yesus itu mengurangi ajaran yang diselewengkan oleh Yahudi, Farisi dan Saduki yang sesat, atau dia menambahkan ajaran yang relevan untuk pada saat itu. Itu namanya menggenapi. Sejak kapan menggenapi kok meniadakan? Wong Yesus sunat kok kowe kok ora sunat. Piye makan babi? Yesus nggak makan babi. Iya, karena dia orang Yahudi, dia harus tunduk pada Kok hukum orang Taurat Yahudi, itu. orang Yahudi. Giliran dia hukum Taurat dia orang Yahudi, Bunda Uni. Giliran ajarannya kami kan Kristen, seluruh orang Kristen kan berhak ditebus sama dia. Yang ditebus itu hukum Taurat. Emang kamu orang Yahudi pegang hukum Taurat, ngapain kamu berhak ditebus? Konsisten lah ngaku orangnya. Kan dia orang Yahudi. Giliran di hukum Taurat dia ditebus, kau merasa tertebus. Emang kau dapat hukum Taurat?
hantu blau, kan gitu kan. Jadi gitu dek. Jadi kalau jadi orang itu ya dek ya, tolonglah dek, jujur. Kita nggak butuh orang cerdas, karena cerdas itu kemampuan, jujur itu pilihan. Di sini yang kita butuhkan orang jujur. Gampang doang, nggak jujur ngapain hidup? Kalau jujur itu mengakui. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Paulus atau Yesus? Bojong gedumel bohong aja. Jangan kamu, nanti bunda kutuk kamu jadi batu. Nanti orang Padang nih bisa ngutuk-ngutuk nih. Kamu tahu cerita Malin Kundang? Masih mending dia dikutuk cuma jadi batu lah. Tuhanmu dikutuk jadi terkutuk-kutuk. Ngeri loh, dikutuk loh. Gitu. Ajaran macam apa kok ini kayak gini kok. Apa lagi? Nanya aja kamu udah diajarin sama Bang Zuma kok. Guru saya itu tadi ngajarin aku aja ngerti loh. Itu Kok nggak itu ngerti-ngerti? semuanya asumsi Bang Juma itu. Kamu ngerti asumsi nggak artinya? Asumsi itu adalah pendapat yang tidak didukung oleh data dan pembuktian. Oke, Bang itu Zuma yang ngomong pakai ayat- data. Ayat An-Nahl Allah menyesatkan itu? Lah kan sudah dijelasin Bang Zuma. Kau yang memilih untuk disesatkan, Allah dengar. menyesat Segala untuk sesuatu siapa yang dia kehendaki. Oke, saya jawab. Berarti Allah Se- menyesatkan. Ya, Coba. ya, saya jawab. Ah, Ya, ini aku udah sabar-sabar ngadapin kau nih ya. Yang terjadi di dunia ini, percuma semua- berarti Umi puasa, Kalau Umi kau sholat. mendengar- Kalau kalau dia kau itu menyesatkan Umi, hantu. ya suka Kalau kehendak bunda dia. lagi ngomong, anak durhaka Iya. diam. Tadi kan Diam. Umi kan ngomong dari tadi Diam saya dengar. dulu, bunda. Mana ada kau mendengarkan? Kuping kau tuh kebalik. Kalau kau dengarkan udah pintar kau dari tadi. Dengarkan baik-baik, hantu blau ya. Kalau yang terjadi di alam semesta ini karena Tadi izin pertanyaan Tuhan atau tidak? Jawabannya saya dengar. Tadi muter-muter. Kau maunya apa? Maumu Pertanyaannya apa? gimana? Maumu kami menjawab sesuai dengan Iya. yang kau mau, ya kan? Karena bisa, kami penjabaran nggak botol. penjabaran itu salah semua. Udahlah, kau udah semua. jadi Kristen aja, udah Kristen aja kau. Memang pantas kau jadi Kristen. Botolnya nauzubillah min dzalik. Udah naikkan yang lain dulu. Kau dari tadi udah diajarin kau. Aku diajarin Bang Juma bentar aja ngerti aku. Kognisi kau tuh susah, Dek. Ya, kenapa kau botol? Karena kau botol karena Injil yang diberitakan Paulus. Udahlah jadi Kristen aja, nggak usah kau jadi pindah agama, ganti Tuhan pun nggak perlu kau. Halo person, Muslim non Muslim, kau cari pertanyaan yang berkualitas lah. Ya. Apa agamamu Sedikit person? pertanyaan bagi kalian. Tunggu bagi dulu kalian sebelum semua. bentar di sini ini yang mengikuti aturan tuh tamu, bukan saya. Saya telah diberi kuasa. Segala kuasa di Komal ini telah diberikan kepadaku. Aku berhak bertanya, agamamu apa Bang Person? Kejawen, Kapitayan, Kristen, Iya. Hindu? Agama saya Katolik. 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 Silakan kalau Anda berilmu, silakan bantah kalau Kristen agama sesat. Ya, Kristen salah. Sedikit aja pertanyaan saya. Sedikit Apa aja. tuh? Jadi untuk apa ini kalian bikin Komal ini? Kalau mencari Menjalankan uang, program apa pemerintahan bikinnya? di mana kami disuruh mencerdaskan anak bangsa. Bang Zuma dan saya anak bangsa. Dalam undang-undang kita harus memerangi kebodohan. Kita harus mencerdaskan anak Orang bangsa. pintar itu nggak nyembah batu. Ya nggak ada nyembah manusia Enggak, berkelamin. maksudnya gini. Kau batu cakar kau sembah. Udah diam gini. dulu kau Carlos. Gini. Kau nggak tahu malu dari tadi udah dihantam Bang Zuma berkali-kali. Memang nggak ada rasa malu kau dek. Gini. Apalagi person. Gini Umi, Apa? ini kan ajaran kita beda-beda agama, tapi tetap satu tujuan. Siapa bilang ini kita tujuan cari- kalian ke neraka? Kok bilang pula satu tujuan? Surga kalian ada pesundal sama ada perang naga. Siapa yang mau ke surga kalian itu? Jangan bilang sama tujuan kita Pak beda. Siapa yang bilang tujuan kita ke neraka Yesus. sama-sama Loh. kebenaran kok? Bang, surga kalian itu neraka bagi kami karena nggak ada enak-enaknya di situ. Menderita di surganya kalian. Ada perang naga, pesundal duluan masuk surga. Di situ juga nggak ada Emang- kenikmatan, emang nggak ada Umi- makan-makan, emang Umi- dikawinin emang Umi- Tuhan. Enggak, emang Umi sudah pulang dari neraka? Loh, kita tahu surga neraka Mengatakan ini karena seperti itu. pemberitahuan kitab sucimu. Baca di kitab Anda. Pesundal lebih dulu masuk surga. Masa aku selepel sama Itu kan- pesundal? itu kan- Ada itu perang kan naga. karena manusia. Wow, jadi Itu kitab kan itu karangan karangan manusia. Ya udah ngapain Ya, dipercaya karangan kitab manusia. suci, kitab yang dikatakan suci itu? Belum tentu Umi benar kalau pulang dari neraka. Iya baru benar bilang. dan iya kalau benar dan salah itu kita bicara pakai dalil. Aduh, curhat lagi. Udah Carlos, kau tanya lagi apa Carlos? Jam gantian ya personnya. Carlos, lagi nanya kok Carlos. Aku lebih senang kau bertanya sama aku. Bertanya aja kau sulit, apalagi kau menjelaskan. Tuhan menyesatkan, Tuhan menyesatkan. Tuhan kau menipu tuh dalam kitab Yeskiel tuh. Barang siapa nabi ada tertipu, aku Tuhan yang menipunya. Kau bilang banyak Bang Zuma kasih ayat tadi kan. Kalau bicara tentang Tuhan penyesat, Tuhan kau banyak menyesatkan. Bahkan mengirim roh dusta di mulut para nabi-nabinya.
Kalau di dalam Islam itu ada free will. Allah sudah katakan, diilhamkan kepadamu dua jalan. Kau memilih menyembah kepada anak manusia, Nggak ada, ya Allah. itu nggak ada free will, Loh. Kak. Arti free will apa? Tapi dia Saya tanya arti Anahan. free will apa? ya kehendak bebas. Nah, ketika Adam Terus, diperintahkan Tapi oleh Allah, di ayat diam dulu. Al-Quran ke situ. Ya saya dulu. Aduh, diam dulu. Kita diskusi. Yang nggak punya privilege itu kalian karesteng. Karena kata orang karesteng, Yesus lah yang memilih siapapun yang masuk surga, yang masuk neraka. Banyak terpanggil, sedikit yang dipilih. Berarti Yesus suka mamak moyangnya memilih orang. Contoh, Daud nenek moyangnya ngambil bini orang nggak dibunuh. Uza nggak sengaja teledor dibunuh sama Tuhan kalian. Tuhan kalian tuh suka-sukanya. Mana yang enak dibunuh, dibunuh. Mana yang nggak enak dibunuh, nggak dibunuh. Anak kecil cuma teriak botak, botak, naiklah botak, dimatikan. Dalam kitab Raja-Raja, ketika Elia naik ke atas, lalu dikatakan sama anak kecil 42 orang, Tuhan kalian membunuh Uza, membunuh anak kecil. Itu nggak ada alasannya, nggak jelas alasannya. Giliran nenek moyang Tuhan kalian berzina, berbohong, berdusta, pesundal, nggak dihabisin nyawanya sama Tuhan. Giliran suku Amalek, Uza, Arkan dimatikan sama Tuhan kalian. Inilah Tuhan yang zolim, Tuhan yang tidak memberikan pilihan. Kau pikirkan itu, anak kecil suku Amalek yang menyusui, menetek di dada mamaknya disuruh bunuh. Anda itu priwil Tuhan kau, nggak diizinkan anak itu memilih dulu. Di Islam Allah sudah katakan, sudah kubacakan ayatnya dari tadi. Aku berikan, ku ilhamkan kepada kalian dua jalan. Kau pilih nyembah anak manusia, otakmu nggak ada. Dah tahu Tuhan berkata, Allah bukan manusia, masih kau juga bilang Tuhan manusia. Ada kau baca kitabmu itu, Allah bukan manusia. Ini ngoceh apa nih Uni? Ya, kau tuh aku udah tahu kau ini terguncang, nggak bisa kau bantah argumen kami. Bang Zuma udah berkali-kali ngajarin kau. Gini aja lah. Boleh aku tanya, Umi? Udah tanya aja, person, sabar dulu. Jadi Carlos, yang paling menyesatkan itu adalah kalian. Bagaimana mungkin kalian mengimani ada Tuhan menumbalkan anaknya yang tunggal pada saat bersamaan kau bilang dia maha pengasih dan maha Dari tadi penyayang. dia bahas Alkitab, nggak menjelaskan Nah, Al-Quran dia. malu kan? kau kan, giliran udah diam kau Carlos. Jijik kok pada akhirnya kalau aku bahas Biblemu. Iya. Udah, Umi, person, nanya apa person? Ya, gini Umi, ini seharusnya nggak boleh seperti itu. Jalani Siapa aja yang ngelarang? agama masing-masing. Siapa yang ngelarang saya berkata-kata seperti ini? Yesus mengajarkan saya sahabat Maksudnya- kabarkan Injil ke maksudnya seluruh gini, makhluk. nggak usah didirikan gini komal seperti ini. Mending Anda cari lapor yang polisi baik-baik aja. Tidak ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh buka Memang, komal diskusi lintas maksudnya agama. itu saran dari saya. Aduh, Umi, nggak dan bisa, saran dari nggak saya. diterima, saran dari Kristen nggak diterima. Kalian berkulup kayak Risol Basi, nggak kepake. Yang boleh memberi saran kepadaku orang Islam. Kalau Bang Zuma yang membuat saran aku terima. Jangan, Anda Kristen nggak boleh memberi saran kepada perempuan Muslim, nggak diikuti aturannya. Aturan kalian nggak ada. Aku tuh cuma mengikuti saran Indonesia yang kuikuti, agamaku yang kuikuti, ulama-ulamaku, abang-abangku baru kuikuti. Kau Kristen bang, apa saran kau? Saran kau mau kuikuti? Babak belurlah dunia ini, mau kubiarkan penyesatan terjadi di mana-mana. Sorry ya bang, aku belajar untuk menghentikan penyesatan. Kalau kau mau menyarankan, sarankan Mikana itu, sesama Kristen kalian, bukan aku yang kalian sarankan ya. Terus Yang menyarankan. aku mau bertanya lagi, Mi. Bertanya aja, jangan menyarankan ya. Banyak pasien yang mau disembuhkan ini ya. Kemarin itu obar abir gereja itu. Obar Terus? abir pas mereka lagi Terus? berdoa itu. Ah. Itu pernah nggak umat Kristen obar abir pas lagi sholat? Banyak umat Kristen Pernah sepanjang sejarah merusak peradaban, mengobrak-abrik negara, mengobrak-abrik peradaban. Contoh kolonialisasi itu adalah Kristen. Nggak pernah Menggenosida. kalau saya dengar, Bu. Nggak pernah. Kau nggak baca literasi, kau nggak baca sejarah, kau baca itu sejarah genosida yang terjadi di Afrika, Kristen. Asimilasi paksa di Kanada, Kristen. Asimilasi paksa di Filipina, Kristen. Yang membun-bun anak kecil di waktu Indian, suku Indian, Kristen. Udahlah, aku bongkar aib agamamu nanti bang. Apalagi Katolik. Katolik ini banyak kali. Bentar dulu. Katolik ini banyak kali aib agamanya. Inkuisisi 500 tahun. Katolik. Kau membunuhi sesama kau Kristen dulu, nenek moyang kau. Sok-sok pula kau bang. Nggak usah bang. Nanti kau bongkar aib agamamu. Malu kau nanti bang. Nangis kau nanti bang. Nggak usah kau pancing-pancing aku membahas bongkar aib agamamu bang. Serius bang. Ya, banyak datanya nanti. Yang paling banyak membunuh di Indonesia, di dunia ini tuh agamanya Kristen. Yang membuat senjata Kristen. Yang bikin film bokep Kristen. Yang legalisasi narkoboy itu Kristen. Rata-rata Kristen semua agamanya. Anak-anak Teos yang Holocaust tuh siapa namanya tuh Hitler, Kristen agamanya. Udahlah kalian Kristen Terus, terima aja. Memang kalian Umi, diajarkan menderita. Udah diam dulu, aku lagi tak Umi. sampai nih, ada orang Israel ini. Apa lagi? Ya,
Umi, yang nikah 20 kali itu Islam apakah? Yang menikah ribuan kali itu nabi agama kau. Yang dikasih Tuhan bini orang nabi agama kau. Nabi Daud dalam kitab 1 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan kau ngasih bini orang. Yang minta upeti perawan Tuhan kau. Di Bilangan pasal 31 nomor 25. Aduh. Timbang susah payah, menang apa lagi? Yang cabul di kitab kau, Yeskiel tuh ada kelamin laki-laki sebesar punya keledai. Tadi kalau aku baca Al-Quran, kau bayangkan ya, aku kalau baca Al-Quran pengen jadi saintis aku, karena di situ dijelaskan pengen jadi geolog. Umi. Diam dulu, aku lagi curhat Umi. ini. Diam kau, diam. Nggak usah kau panggil umi. Aku bukan umimu. Nggak sejak kapan aku jadi umimu ya. Kalau aku baca Al-Quran, aku pengen jadi geolog. Kenapa? Aku baca di situ bahwa gunung jadi pasaknya. Wah, cerdas otak aku. Aku baca Al-Quran, aku tahu ternyata teori heliosentris itu betul. Tetapi ketika aku baca kitab kau, pengen jadi pemain bokep rasanya. Di situ diajarkan tutorial berhubungan badan yang enak dan mantap. Amsal pasal 7:18. Rusak pikiranku kalau baca kitabmu. Tadinya aku nggak tahu kalau kelamin orang-orang Mesir itu gede segede punya kuda. Baru tahu aku dari kitabmu. Ternyata kelaminnya orang Mesir itu gede segede kuda. Tadinya aku nggak paham itu. Sejak aku baca kitab kau Yeskiel pasal 23-20 baru tahu aku kalau kelamin orang Mesir gede-gede. Jujur itu, ya. Jadi tadinya aku ingin jadi saintis, jadi pengen arkeolog, gara-gara kalian jadi pengen jadi pemain bokep, gara-gara kitab kalian. Gara-gara kitab kalian tadinya aku pengen check out Al-Qur'an, jadi pengen check out dildo. Di kitab kalian diajarkan bagaimana cara birahi. Gitu ya, diam person. Halo orang Israel. Orang Israel cabang mana? Halo tante. Iya, Tadi ada masuk satu pelanggaran. aku. Ada ditombak, bukan? Saya nggak tahu siapa. Oh, yang cowok tadi. Apa? Kau orang Israel jangan dusta. Israel cabang Lewi, suku Ruben, Benyamin atau hantu belau. Ngaku-ngaku betul kalian ini loh. Kalau nggak ngaku anak Tuhan, kalau nggak Israel rohani, ngaku aja loh orang biasa gitu. Biar nggak NPD kali. Tahu nggak, orang NPD itu merusak akal dan menghilangkan empati. Orang NPD itu yang banyak membunuh orang loh. Kamu orang Israel cabang mana? Cabang Lewi, cabang Benyamin, Simeon. Jangan-jangan cabang Fir'aun. Hah? Ngaku-ngaku orang Israel. Cabang Batak. Ya, Apa ya? Apa udah nanya gua. udah mau bertobat. Person diam dulu. Person kebanyakan curhat dari tadi. Si Israel ini mau tobat, dia kata mau ganti Tuhan katanya. Kenapa? Masih menyembah Yesus. Pasti dong. Pasti. Ya udah ngapain ke sini? Ini kan lintas iman diskusi. Oh iya. Saya mau nanya gitu. Nanya aja sudah. Tuhan itu bisa disebut Tuhan seperti apa sih? Nah, ini pintar nih. Lumayan cerdas kok sikit sejak diskusi sama aku beberapa kali. Ketuluran pintar dari Uniripa ini. Baik. Itu pertanyaan yang bagus. Daripada pertanyaan kayak si person membongkar aib agamanya sendiri, malu dia di sini. Bagaimanakah kriteria Tuhan? Jangan kau yang ngasih tahu kriteria Tuhan. Berarti itu tidak objektif, Bukan subjektif. kriteria. Apa? Bagaimana Tuhan bisa disebut Tuhan? Nah, iya sama aja itu. Kenapa Tuhan dikatakan Tuhan? Karena dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Paham? Di antara sifat-sifat ketuhanan kami umat Islam itu tidak menurut kami, tapi menurut Tuhan itu sendiri. Contoh, Tuhan kami itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Maka kalau dia zolim, dia bukan Tuhan. Contoh, zolim seperti apa? Membunuh anak kecil karena kesalahan nenek moyangnya. Yesaya 21:14. Itu zolim namanya. Membunuh orang yang tidak sengaja. Membunuh orang yang tidak mau menghamili kakaknya. Itu namanya kejam, zolim. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bunuh sama Allah, tapi diberikan kesempatan kalian untuk bertobat, diizinkan kalian masuk ke komal-komal Islam supaya kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari. Nah, jadi kriterianya apa? Dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, Tuhanmu siapa? Anak bunda? Berarti yang murtad dibunuh ya gak? Tergantung. Kalau murtadnya mengganggu stabilitas negara kita, boleh dibun-bun. Tapi kalau murtadnya itu karena tidak mengganggu, ya nggak apa-apa. Apa dalam di mana tertulis ada nih, mengganggu? ada Di mana tertulis mengganggu? ada kafir Dalilnya- harbi dan kafir. dalilnya Oke, di mana? tunjukkan. Kau tahu Dalilnya asbabul mana? wurud? Tunggu dulu. Aku bukan pembantu kau suruh-suruh. Kau ngerti asbabul wurud nggak?
Ngerti asbabun nuzul nggak? Aku nih orang Tahu Islam. lah. Jangan kok nggak tahu, belajar. Asbabul nurut itu adalah kenapa hadis itu bisa muncul. Asbabun nuzul adalah kenapa ayat itu bisa muncul. Kami bukan orang bodoh, kami ada rasio. Jadi ketika Nabi Muhammad memerintahkan contoh memotong silang seseorang karena dia berkhianat, jadi ada alasannya. Karena ada perintah di Al-Quran, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Maka kami ini diperintahkan bersikap adil. Jadi kalau adil itu seperti apa? Kalau kau mengganggu anakku, nggak akan mohon maaf ya, agak beda di Kristen nih. Kalau di Kristen jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Mamamu diperkosa, kau hanya bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, cepatlah selesai, tobatlah yang memperkosa. Beda. Kalau kami umat Islam, kalau ada keluarga kami yang dizolimi, mati kami ketika membela kebenaran, kami syahid. Jadi kalau kau bertanya sama kami, apakah kami akan membalas orang-orang yang jahat? Tergantung kalian maunya apa. Kalian jual, kami beli. Kalian mau perang sama kami, boleh. Karena kami tidak dilarang berperang. Jadi kalau kalian ingin melawan argumentasi, ya boleh, mari kita diskusi. Oh enggak, kita perang pakai senjata aja, itu pun boleh juga. Tergantung kalian lah, kalian mau apa. Kalian tawar-tawar, kami belilah. Gitu, karena ada dalilnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Selagi kalian masih terikat perjanjian damai, kalian menjadi kafir yang bukan kafir harbi, maka Rasulullah mengajarkan kepada kami, barang siapa mengganggu, diam dulu. Kau bunda lagi ngajarin, jangan diganggu. Terganggu bunda, tutup mikmu dulu. Ya. Nah, kami umat Garson, diam dulu, Verson. Udah malu kan, agamanya kebongkar kan. Jadi kalau di Islam itu, kami itu diperintahkan bersikap adil. Adil maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Koruptor dihukum, bukan koruptor ampuni dosanya ya Tuhan, kita kasih. Giliran kepada keluarga sendiri, barang siapa keluarga yang marah kepadamu, marah, hukum. Kepada keluarga sendiri, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, enggak boleh jadi pengikutku. Ini namanya ajaran macam apa? Iya, kasih kepada penjahat, tapi kasihan kepada keluarga sendiri. Di Islam enggak ada begitu. Di Islam itu tidak ada ketaatan kepada yang ingkar. Berlakulah adil. Begitu kami. Berapa banyak ayat di Al-Quran memerintahkan kami adil. Itu cukup untuk menjawantahkan bagaimana kami harus memposisikan diri. Kalian mengganggu kami, ayo, silakan. Jajal umat Islam. Mati pun kami rela demi membela kebenaran. Tapi ketika kalian, bukan itu pertanyaannya. iya, kau kan bertanya kalau orang murtad boleh nggak dibunuh. Tergantung. Banyak, kutunjukkan datanya nanti dari NU ini yang mengatakan bahwa ada fase-fase di mana orang murtad dibiarkan Nabi kami. Kalau kalian mengganggu, ya dibunuh lah. Kalau mengganggu, merusak, memperkosa anak kami, mengganggu keluarga kami, merusak ibadah kami. Di mana murtad mengganggu? Kan di mana murtad mengganggu? Kan ku bilang kalau mengganggu hantu. Makanya ada dalilnya, diizinkan berperang kalau diperangi. Bersikap adil. Mana nih orang ini? Kognisinya kok rendah sekali. Teman-teman Kristen, tolonglah tingkatkan kognisi kalian dengan banyak makan ikan goreng. Yesus tuh makan ikan goreng loh, biar otaknya gak sedikit cerdas gitu loh, gak bisa menangkap apa yang saya jelaskan secara linear gitu loh. Kami perintahnya tuh adil. Kami perintahnya diizinkan berperang kalau diperangi. Artinya apa? Kalau kau memerangi kami walau kau murtad, aku perempuan pun boleh melawan kau. Lain-lain. Kok kau pula yang ngatur aku menjawab? Loh, aku bilang kalau kau murtad mengganggu, bisa kok dihajar sama umat Islam. Tapi kalau kau nggak mengganggu, ngapain kami ajar? Nabi kami memerintahkan kami adil. Ngerti kau, Dek? Ngerti kau? Kan dibilang murtad. Aku tunjukkan kau dalilnya ya, biar tenang kau sedikit ya. Kayaknya kau nih mau berpolemik sama aku nih ya. Kalau berpolemik sama aku tuh harus sama-sama belajar gitu loh. Nih, Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, ya, kalau mereka kembali kepada kekafiran, jangan bersedih ya Nabi, karena Allah tidak dirugikan. Artinya tidak masalah kalau kalian kembali kepada kekafiran, murtad, tidak masalah. Tapi kalau kalian mengganggu, kan udah ada dalilnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Masa gitu aja nggak paham? Tunggu, kasih dalilnya. Udah, pertanyaan lain. Bosan aku 4 kali kau bertanya pertanyaan itu. Muak aku Ya dengarnya. bukan, tadi Uni bilang begini, Tuhan tidak membunuh seperti yang kayak di Alkitab, orang Amalek. Memang nggak Sedangkan ada. murtad The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.